Berlarilah engkau sekencang apapun larimu, kelak kau akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang mau sombong silakan, yang mau berjudi, berzina lakukan, yang mau maksiat silakan. Tapi ingat, semua akan berakhir dengan kematian, dan kematian tidak mengakhiri segala-galanya, karena justru dari kematian itulah awal dari kehidupan yang sesungguhnya akan dimulai. Surga atau neraka, bahagia atau derita, ya, dan itu semua yang kita lakukan tergantung pada apa yang kita amalkan di muka bumi yang fana ini. Allah berfirman, وَجَاءَتْ سَكَرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ, dan sungguh pasti. Allah kasih lafaz pasti. Jadi ja'at itu fi'il madhi. Fi'il madhi itu bermakna tahqiq, ya pasti, telah tiba. Padahal kematiannya belum ada, tapi Allah bilang telah tiba, artinya memastikan sesuatu itu akan terjadi. Wa ja'at sakaratul mauti, pasti akan tiba sakaratul maut bil haq, dengan kebenaran. Jadi ketika Allah mengatakan telah tiba kematian, itu udah pasti, tapi dikasih lagi oleh Allah dengan tambahan bil haq, dengan kebenaran. Sebegitu bodohnya manusia ini, Pak. Sebegitu dedelnya. Kematian ada di depan mata, tapi mereka masih meragukannya. Maka sering saya bilang, kalau Anda mengingkari hari kebangkitan, silakan. Orang kafir mengingkari hari neraka, surga, dan juga hari kiamat, lakukan. Tapi mampukah mereka untuk mengingkari pada kematian yang dapat mereka lihat dalam mata rantai kehidupan? Maka Allah pastikan tadi, وَجَاءَتْ سَكَرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ, sungguh pasti sakaratul maut itu akan menjumpai kalian. ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ, dan sungguh itulah yang kalian takut darinya, yang kalian lari darinya. Berlarilah engkau sekencang apapun larimu, kelak kau akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang mau sombong silakan, yang mau berjudi, berzina lakukan, yang mau maksiat silakan. Tapi ingat, semua akan berakhir dengan kematian, dan kematian tidak mengakhiri segala-galanya, karena justru dari kematian itulah awal dari kehidupan yang sesungguhnya akan dimulai. Surga atau neraka, bahagia atau derita, ya, dan itu semua yang kita lakukan tergantung pada apa yang kita amalkan di muka bumi yang fana ini. Jadi jamaah yang berbahagia, inilah yang disebut dengan sakaratul maut, ya, ketika Allah menjelaskan bil haq, dengan kepastian, menunjukkan bahwa ini semua akan merasakan, Pak. Makanya sakarat diambil dari bahasa Arab sakara. Sakara itu artinya mabuk. Iskar memabukkan, muskir minuman yang memabukkan. Maka sakara artinya memabukkan. Sakarat jamaknya mabuk di atas mabuk, menggambarkan rasa pedih yang luar biasa, menggambarkan rasa pedih yang maha dahsyat. Nabi Allah Musa alaihissalam, ketika beliau selesai melewati proses sakaratul maut, Allah lantas berkata kepadanya, kaifa wajadtal mauta ya habibi, bagaimana kau temukan kematian itu wahai Musa kekasihku? Apa jawab Nabi Musa? Ya ilahi wallah, wahai Tuhanku demi Allah, wajadtu nasfi kal usfur, aku temukan diriku bagaikan burung pipit, hina yukla alal mukla, yang digoreng di atas penggorengan. La yamutu hatta yastarih, tidaklah aku mati sehingga aku dapat beristirahat. Wala yajri fayanju, dan tidaklah aku pula bisa lari sehingga aku selamat. Jadi rasa kematian yang begitu menyayat-nyayat rasa. Makanya kenapa Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa yang hidup akan mencicipi kematian. Terjemahannya biasanya akan menemui kematian, bukan menemui. Tapi dha'iqah dari bahasa Arab dhaqa yaduku, artinya adalah mencicipi. Dan kalau udah ngomongin cicip, berarti di situ ada rasa. Kalau kita udah ngomongin cicip, berarti ada rasa. Artinya sakaratul maut ini bukan asal numpang lewat gitu, Pak, tapi ada rasa yang terpendam di dalamnya. Itulah yang dikatakan Allah tadi, yang
Jadi ada rasa yang Allah katakan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap manusia dha'iqah akan mencicipi. Jadi ini soal waktu saja, Pak. Ini kayak Bapak pernah lihat sapi yang mau dikurban. Ya, satu dipotong, yang satu dipotong. Mungkin yang pertama dipotongnya jam 7 pagi. Sapi terakhir dipotongnya misalnya jam 11. Ketika yang sapi pertama sudah dipotong, sapi yang dipotong jam 11 itu merasa bahwa hidupnya masih panjang. Padahal ini kan cuma soal waktu saja. Satu persatu sapi itu pasti akan dipotong. Begitulah manusia. Ya, kita ini hanya dalam daftar antri menuju pada kematian.